Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian akan berkata pada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintah. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada 2 hal yang perlu kita dalami dari teks Injil tadi. Satu, menyangkut diri kita sendiri. Yang kedua, menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Dikatakan jagalah oleh Yesus pada para murid, jagalah diri. Karena sadar atau tidak, kita hidup bersama orang. Ada banyak pengaruh di sekitar kita atau kita yang mempengaruhi orang. Pengaruh baik atau pengaruh tidak baik. Atau kita memberi pengaruh yang bisa membuat orang lain berubah atau bahkan mematikan semangat orang lain. Dan karena itu Yesus melihat tadi ada relasi yang terjadi antara murid atau antara orang-orang yang ada di sekitarnya, yang menurut dia dapat menghambat dalam membangun relasi atau komunikasi. Maka ia mengatakan berhadapan dengan orang lain, pertama-tama harus jaga diri, jaga kualitas diri. Orang yang bisa memberi nutrisi pada diri sendiri ketika ia secara positif bagaimana membangun hidupnya dengan baik. Tidak memikirkan segala hal yang menghambat, tetapi dia selalu melihat peluang untuk mengubahnya di masa depan, dari hari ini ke depan. Dan karena itu jaga diri adalah benteng bagi setiap kita untuk bisa melihat apa yang harus bisa dibuat ke depan. Ketika kita lepas kontrol, tidak jaga diri, bisa jadi ada yang kecewa. Bisa jadi juga kita mengecewakan orang dan lain-lain. Karena itu saudara-saudari terkasih, poin penting pertama itu jaga diri. Lalu yang kedua, jika orang berbuat salah, tegurlah dia. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sama. Karena tadi kalau kita berpikir, aduh saya tegur dia, jangan saya punya kesalahan lebih banyak, jangan saya punya hal yang jelek itu lebih besar, kalau saya punya waktu untuk menegur dari apa. Kadang-kadang berpikir begitu. Kadang-kadang ada yang berani, dia tidak lihat diri sendiri, tapi dia menegur kita sekali dikritik orang lain untuk mencari kesalahan orang. Hal kecil saja dikomentari. Saudari-saudari, terhadap hal ini Yesus mengatakan, kata tegur tadi itu berarti ada orang yang memiliki keberanian, memiliki jati diri untuk membantu agar baik dia maupun orang lain dalam komunikasinya baik. Tapi tidak setiap komunikasi baik dalam rupa teguran itu akan membantu komunikasi itu berjalan baik. Tapi yang ada orang tunggu kapan engkau buat salah lagi, saat itu saya tegur kamu, aku balas dengar. Dan ada kata lain dari upaya untuk menegur tadi, jika ia menyesal. Kata ini memang butuh waktu, butuh rekoleksi, butuh retret, butuh waktu panjang. Karena menyesal itu tidak bisa serta-merta berbuat salah lalu kemudian langsung menyesal. Jadi jangan sampai dia berbuat itu hanya sebagai katakanlah tameng saja. Nanti buat salah, nanti kita akan minta maaf sesaat. Tapi sebetulnya minta maaf kalau tidak berasal dari hati, orang yang menerima juga pasti
memaafkan saja, tapi masih ada dongkol dalam hati. Karena itu, dalam membangun hidup, tadi ada pesan singkat dari Romo Samu mengatakan jika orang 7 kali datang meminta maaf padamu, ampuni dia. Saya tidak fokus dengan itu, tapi saya fokus pada adakah keberanian orang itu datang minta maaf. Di sekitar kita buat salah menganggap biasa, itu buat sesuatu yang mengecewakan orang biasa. Nah, karena biasa tidak ada yang berani datang meminta maaf, bahkan untuk mengatakan saya menyesal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita bisa mengatakan tambahkanlah iman kami kalau kita kurang melihat hal itu? Maka itu Yesus memberi catatan terakhir bagi eksistensi ini. Dia katakan begini, jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat mengatakan pada pohon ara, pindahlah engkau ke dalam laut sana, dan dia akan pindah. Artinya bagi saya, memang dalam membangun relasi komunikasi dengan sesama, kita perlu benar-benar memiliki iman. Ada kesadaran kalau saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain, maka saya tidak mau perlakukan dia demikian. Dan kesadaran inilah yang menjadi simpul. Saya pikir bahasa kasih itu adalah itu. Kalau kita mau disayang orang, itu kita harus menyayangi orang. Kalau kita dari baik, mau baik, nah kita harus berbuat baik dengan orang. Tidak ada gunanya penyesalan kalau setelah menyesal buat lagi. Tapi kalau kita menyadari dalam diri kita kesadaran bahwa saya mau agar orang lain senyum ketika melihat saya, maka saya harus senyum lebih dulu. Saudara-saudari yang terkasih, perintah Yesus terakhir sebagai pegangan untuk kita dalam hidup di hari ini dan ke depan, jaga dirimu. Buat dirimu hidup dalam hal-hal yang positif, yang penuh iman, sehingga kita tidak mencelakakan, daripada kita menjadi beban yang oleh Yesus tadi kita menyebabkan orang lain celaka, maka lebih baik batu besar kita dilempar uang di tanah, sehingga kita ya hilang dan tenang. Kita mau hidup kita berubah di masa depan, maka perbaharui diri kita dengan bukan tidak berbuat dosa. Saya tidak katakan berdosa adalah hal yang biasa kita lakukan, tapi cukup beriman sehingga kita bisa menyesal walaupun berbuat dosa, tapi kita sadar bahwa dosa itu akan menghalangi relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.